Teriakan tersebut lantas membuat pasukan pemanah yang berada di atas bukit ikut turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Karena itu pula komandan pasukan pemanah kaum muslimin, yaitu Abdullah bin Jubair, berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, insyaallah kami akan menceritakan kisah terjadinya perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih, seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1000 orang, namun dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin dari Madinah, sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang, sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah yakni berjumlah 700 orang. Sedangkan tentara kafir berjumlah 3000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak di Bukit Uhud. Disebut perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Hamzah bin Abdul Muthalib pun syahid di medan pertempuran ini. Sebab terjadinya perang Uhud adalah yaitu faktor sosial, karena kaum kafir Quraisy dendam atas kekalahan di perang Badar yang menewaskan pembesar Quraisy terbunuh di Badar. Perang Badar juga adalah penghinaan atas kaum kafir Quraisy dan menurunkan martabat kaum kafir Quraisy. Oleh karenanya mereka berusaha menyerang Rasulullah kembali dengan mengumpulkan harta benda yang bisa menyokong pasukan agar peperangan bisa tercipta, sehingga noda kehinaan mereka pun bisa terhapuskan. Abu Sufyan dan para saudagar mengumpulkan harta bersama dengan golongan Ahabsi, kabilah-kabilah Arab dari luar Quraisy yang telah bersepakat untuk menyerang Rasulullah. Setelah segala persiapan dirasa cukup, selanjutnya orang-orang Quraisy berangkat dengan membawa perlengkapan harta senjata sekutu, dan golongan Ahabsi dari Bani Kinanah dan penduduk Tihama. Mereka keluar bersama dengan kaum istri yang bertugas menyemangati dan menjaga agar mereka tidak melarikan diri dari medan perang. Pasukan Quraisy berjalan hingga tiba di Ainain, di sebuah gunung di lembah Sabha dari saluran air di atas tepi lembah yang menghadap ke Madinah. Ketika mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku bermimpi bagus. Aku melihat seekor sapi, aku melihat retakan di ujung pedangku, dan aku melihat diriku memasukkan tanganku ke dalam baju zirah yang kokoh. Menurutku, tawil mimpi itu adalah Madinah." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW membagi pasukan menjadi 3 regu, diantaranya 1. Regu Muhajirin, yang panji-panji perangnya diserahkan kepada Mus'hab bin Umar al-Abdari. 2. Regu Aus dari Ansor, yang panji-panji perangnya dibawa oleh Usaid bin Hudair. 3. Regu Khazraj dari Ansor, yang panji-panji perangnya dibawa oleh Hubab bin Munzir. Saat itu pasukan beliau terdiri dari 1000 orang yang dilengkapi dengan 100 baju besi. Namun pada pasukan tersebut terdapat pengkhianatan yang dilakukan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bersama 300 pasukan memilih untuk membelok pasukan Quraisy. Dengan sombongnya Ibnu Ubay berdalih bahwa Rasulullah SAW telah mengabaikan pendapatnya dan lebih mementingkan pendapat orang lain. Padahal tujuan utama dari Abdullah bin Ubay bersama 300 pasukan membelok karena untuk menyebarkan keresahan dan kegoncangan di antara pasukan muslim. Namun itu sia-sia karena pasukan muslimin tetap gigih menuju medan pertempuran. Hingga akhirnya 2 kubu sudah saling mendekat. Tolha bin Abi Tolha al-Abdari merupakan penunggang kuda yang paling pemberani. Orang-orang muslim menyebutnya Kabsul Katibah. Dia muncul dengan menunggang unta dan menantang duel hingga Jubair segera maju menjawab tantangannya. Tanpa banyak bicara, ia langsung lompat dan menjatuhkan musuhnya seketika.
Pasukan muslimin serentak bertakbir dan mengucapkan hamdalah atas kemenangan Jubair. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi punya pengikut setia, dan pengikut setiaku adalah Jubair. Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 pasukan pemanah di atas gunung Uhud untuk melakukan serangan jikalau pasukan berkuda kaum Quraisy menyerbu. Beliau juga berpesan kepada para prajurit muslim agar tidak meninggalkan tempatnya yang terjadi saat perang. Sementara itu, pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Perang Uhud berlangsung selama 7 hari. Pada awal pertempuran, perang masih dikuasai oleh pasukan muslimin. Sayangnya, karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pasukan pemanah di atas bukit, maka kaum muslimin mengalami kekalahan. Kekalahan itu bermula ketika beberapa dari prajurit muslim berteriak, "Harta rampasan perang, harta rampasan perang, kita sudah menang, apalagi yang kita tunggu?" Teriakan tersebut lantas membuat pasukan pemanah yang berada di atas bukit ikut turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Karena itu pula, komandan pasukan pemanah kaum muslimin yaitu Abdullah bin Jubair berkata, "Apakah kalian lupa pesan Nabi Muhammad kepada kalian?" Peringatan dari sang komandan tidak digubris, akibatnya pasukan pemanah yang turun untuk mengambil harta rampasan itu justru dimanfaatkan oleh kafir Quraisy untuk menyerang pasukan muslimin. Hal itu pula jadi penyebab kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menguasai keadaan dan mengepung pasukan muslimin dari berbagai arah. Akhirnya kaum muslimin mengalami kesulitan karena pasukannya dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dalam pertempuran itu, Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh dipenuhi anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dengan lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tak akan pernah kehabisan makanannya. Itulah para sahabat-sahabat beriman, kisah daripada perang Uhud. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.